Selain di sekolah calon perwira, klaster baru penyebaran virus corona di Jawa Barat juga terjadi di lingkungan asrama Pusat Pendidikan Polisi Militer di Cimahi. Ulasannya akan dibahas lebih lengkap oleh rekan saya Friska Clarissa. Silakan Friska. Terima kasih Fristian. Betul, salah satu kasus atau klaster baru COVID-19 di Jawa Barat antara lain di Pusdikpom AD, 99 anggota TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Cimahi positif terjangkit corona. Hingga saat ini saudara, pihak berwenang masih menelusuri sumber sebaran virus. 99 anggota Pusdikpom TNI Angkatan Darat yang positif corona terdiri dari 74 siswa dan 25 anggota organik Pusdikpom. Dinas Kesehatan Cimahi menelusuri sebaran virus termasuk menggelar rapid dan swab test di 13 pusat pendidikan militer yang ada di wilayah Cimahi. Saudara, dalam sepekan terakhir ada sejumlah klaster baru corona di Jawa Barat. Untuk klaster di Secapa TNI Angkatan Darat di Bandung disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Dengan lebih dari 1.200 kasus di tempat itu, tepatnya 1.262 kasus positif COVID-19. Terdiri dari peserta didik dan tenaga pelatih. Belasan orang diantaranya dirawat di rumah sakit. Lalu ada juga klaster pabrik Unilever di Kabupaten Bekasi, tepatnya data hingga Kamis kemarin ada 37 kasus positif. 22 orang diantaranya adalah karyawan dan 15 orang lainnya adalah keluarga dari karyawan. Kita lihat lagi ada penemuan klaster baru Karawang dari komunitas senam. 7 orang dinyatakan positif corona, yaitu peserta senam dan juga keluarga mereka. Lalu ada klaster Pusat Pendidikan Polisi Militer di TNI Angkatan Darat ada 99 kasus positif corona. Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan tes swab massal di Pusat Pendidikan Militer di sana. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna. Kita akan tanyakan lebih lanjut soal ini. Selamat sore, Pak Ajay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Friska. Pak Ajay, jadi kami ingin konfirmasi dulu, sampai saat ini total ada berapa orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 di Pusdikpom AD? 99 datanya masih? Ya, sebenarnya tidak 99, katanya 87-an yang terkonfirmasi positif. Itu Mbak Friska. Oke, jadi 87 orang ya Pak yang sudah dikonfirmasi positif? Ya. Itu berdasarkan hasil swab terakhir atau bagaimana Pak Ajay? Ya, swab kemarin kan kurang lebih kita menggunakan sampai 200 orang ya. Dan dari hasil swab itu kurang lebih 2 hari yang lalu keluar muncul yang terkonfirmasi positif, masih simpang siur sih memang. Ya. Tapi menurut data yang terakhir kawan-kawannya 87 orang. Oke, jadi positif. Kami tekankan lagi dari 200 orang yang dites swab, data terbaru ada 87 orang yang positif. Saat ini kondisinya seperti apa? Apakah diisolasi mandiri di sana, di karantina mandiri di sana, atau dibawa ke rumah sakit, Pak Ajay? Ada beberapa yang masuk rumah sakit, tapi banyaknya memang diisolasi mandiri di lingkungannya Pusdikpom itu sendiri dan dijaga cukup ketat dan memang diawasi cukup ketat, Mbak Friska. Sebagian dibawa ke rumah sakit mana di Cimahi? Dusira kah? Ada, Dusira, ya betul Dusira. Nah, dari 87 kasus ini mereka orang tanpa gejala atau ada yang menunjukkan gejala COVID-19? Boleh ceritakan kepada kami Pak Ajay? Pada umumnya orang tanpa gejala ya Mbak Friska ya. Jadi ketika memang di kami ini kan ada kurang lebih 13 pusdik lah. Karena kita ini terkenal kota tentaranya dan memang banyaknya yang di Pusdikpom khususnya itu dengan tanpa gejala, orang tanpa gejala. Oke. Betul, gitu Mbak Friska. Jadi orang tanpa gejala memang 87 kasus positif. Nah, ini tentu kan cukup mengkhawatirkan juga untuk warga, apalagi orang tanpa gejala sulit untuk membedakannya kalau kita lihat secara langsung. Nah, awal kasus terdeteksinya itu seperti apa ceritanya Pak Ajay? Betul Mbak Friska, ketika kami, karena kan di gugus tugas, karena kebetulan saya ketuanya, kita kan rajin keliling men-swab, rapid test masif, massal, pasar dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah pusat-pusat pendidikan. Dan di Pusdikpom itu ya seperti diberitakan seperti itu.
diketahui ada 87. Itu Mbak. Karena Jadi memang iya. begitu tahu ya kita langsung rapat kami dengan di gugus bagaimana untuk langkah selanjutnya, untuk bagaimana men-tracking sekelilingnya menurut keilmuannya, dan itu sudah kita lakukan. Sampai tadi pagi masih kita ada swab test juga yang untuk men-trackingnya. Oke, nah Pak Ajay, karena ini kan orang tanpa gejala, tentu mereka pun sebelum dilakukan swab test belum merasa bahwa positif corona. Adakah kemungkinan memang mereka ini, kalau dari keterangan mereka yang sudah di swab test, pernah keluar misalnya dari area Pusdikpom dan juga berinteraksi dengan orang luar seperti itu? Nah itu yang lagi kita gali terus Mbak Priska. Kita gali terus dari mana berasal dan selama kurun waktu beberapa hari ke belakang sudah kemana saja, itu yang lagi kita gali terus supaya bisa kita lebih tekan penyebarannya khususnya di Kota Cimahi. Sekarang untuk di Pusdikpom, di dalam Pusdikpom seperti apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas di sana? Karena kan karantina mandiri tadi sebagian besar Pak Ajay mengatakan. Halo Pak Ajay? Pak Ajay? Ya, nggak ada suaranya Mbak. Ya. Pak Ajay bisa mendengar suara saya? Iya, ada suaranya ada. Ya, Pak Ajay. Gimana? Tadi Pak Ajay mengatakan bahwa semuanya saat ini sebagian besar itu di karantina mandiri di Pusdikpom. Saat ini tim gugus tugas apa saja langkah yang dilakukan untuk proses karantina mandiri itu? Sedang seperti apa langkahnya? Ya, kita kan begitu ada temuan itu, kita terus berkoordinasi khususnya dengan dan Pusdiknya ya. Pak Kolonel Agus khususnya di sini, kita terus berkoordinasi bagaimana kita sharing, bagaimana kita mengantisipasi itu semua, bagaimana isolasi mandiri itu seperti apa, bagaimana pandangan yang baik. Terus kita koordinasi terus sama pihak Pusdikpom, Mbak Rizka. Ya, dan Pak Ajay tadi juga menyebutkan memang Cimahi ini terkenal ada sejumlah pusat pendidikan militer di sana. Selain di Pusdikpom, di mana saja yang sudah dilakukan tes swab massal? Nah, ini bukan baru Pusdikpom nih, Mbak. Terus kita langsung ke semua pusat pendidikannya. Kita lagi terus lakukan. Oke. Pasca itu kan ya kami mudah-mudahan tidak lah. Tapi kami itu mensinyalir mungkin di pusat pendidikan lain juga tidak menutup kemungkinan akan seperti itu, walaupun kami berharap itu tidak terjadi. Betul, kita sama-sama berharap itu tidak terjadi. Tapi dipastikan tes yang dilakukan ini swab ya Pak ya? Swab. Nah, swab tes. Nah, kalau dari kasus terakhir ini orang tanpa gejala, ini apa yang pemerintah Kota Cimahi catat? Apa memang kasus beberapa waktu terakhir ini lebih banyak tercatat orang tanpa gejala di sana, Pak? Ya, dari kasus sebelum ada klaster itu kan kita cukup landai, Mbak Priska. Iya. Cukup landai, kita terus gugus tugas terus mengoptimalkan, mengantisipasi itu semua. Dan ya kalau di klaster ini karena kebanyakan orang tanpa gejala, mungkin karena fisiknya bagus-bagus mungkin ya. Iya. Jadi dan nggak ada gejala sakit atau apa ya Pak Ajay ya. Jadi dalam kondisi sehat-sehat saja secara fisik ya. Betul, nggak ada gejala Mbak Priska. Gitu. Nah, antisipasinya seperti apa? Ini kan yang berbasis asrama ada banyak di Cimahi, dan tentu potensi untuk interaksi dengan warga juga ini jadi perhatian. Apakah juga ada rencana rapid test ataupun swab di warga sekitar lokasi pendidikan militer, Pak Ajay? Sudah sekelilingnya, karena kita menurut keilmuannya di sekelilingnya di radius berapa dan berapa ada hitungannya, terus kita lakukan di sekeliling mes Pusdik tersebut, dan sudah dilakukan wawancara dalam kurun waktu beberapa hari ke belakang kemana saja, berkontak dengan siapa dan lain sebagainya. Kita akan terus kejar terus Mbak Priska supaya kita lebih tahu penyebaran selanjutnya bisa kita minimalis terus dilakukan. Tes massal di Kota Cimahi, kita berharap tidak ada lagi klaster baru di sana ya Pak Ajay, dan semoga segera tertangani dengan baik. Terima kasih Pak Ajay atas waktunya. Ajay M. Priyatna, Wali Kota Cimahi, telah bergabung di Kompas Petang. Baik, selamat sore.